Selamat bertemu kembali. Nah, kali ini saya akan membawakan quote daripada seorang artis besar, artis Hollywood. Siapakah dia? Dia adalah Dwayne Johnson. Dwayne Johnson tahu? Mungkin tahu, cuma namanya tidak jelas. Seorang artis tapi perawakannya seperti gulat, kekar, kuat. Ya, seperti Schwarzenegger, paling tidak begitulah. Malah kelihatannya mungkin lebih berotot ini. Nah, dia Dwayne Johnson ini artis yang sangat terkenal di Hollywood dengan bayaran katanya paling mahal saat ini karena sering dia menjadi aktor film-film yang punya nama besar. Kalau saya memang senang sekali nonton, sama dengan seorang pahlawan, itulah kalau dia dalam film itu. Memang luar biasa dia, Johnson itu. Nah, terus bagaimana? Coba kita melihat, karena kita sekarang akan mencari quote-nya. Kita melihat dulu masa kecilnya. Masa kecilnya Dwayne Johnson ini, malah dia waktu kecil itu dia sering dicemoohkan oleh kawan-kawannya. Mengapa dicemoohkan? Karena sering dia berpenampilan agak unik gitulah, tidak sama seperti kawan-kawan lainnya. Terus dia juga sedikit berperawakan agak gemuk. Penampilan kawannya penampilan biasa-biasa saja, dia sedikit agak unik sehingga dicemoohkan oleh kawan-kawannya. Nah, tapi prinsipnya cukup kuat sekali. Kita lihat prinsip dia pada waktu setelah dewasa. Setelah dewasa itu dia tunjukkan cita-cita waktu kecil itu. Nah, coba sekarang kita lihat seperti apakah falsafah hidupnya Dwayne Johnson ini. Lumayan agak unik. Begini, dia bilang sebagai contoh, dia merasakan sebagai contoh itu kehidupannya dia itu adalah seperti naik treadmill olahraga. Kalau tahu olahraga pakai treadmill, alat yang muter terus dan kita ada di atasnya itu untuk jalan, mengikuti iramanya. Pertama pelan, makin cepat, terus cepat sekali, terus. Itu kalau tidak kuat akan jatuh ke lantai. Nah, itu risikonya kalau tidak kuat. Nah, rupanya ini Dwayne Johnson ini punya pengalaman dari kehidupannya itu, karena dia orang steroid, orang olahragawan, dan sebelum terjun menjadi artis itu dia sempat menjadi pegulat di MMA. Ya kan, terkenal kalau kita lihat di TV kan, MMA itu banding-bandingan itu kan luar biasa, itu memerlukan tenaga. Nah, pernah menjadi pegulat dia sebelum menjadi artis. Nah, sekarang coba kita ulas kiatnya Dwayne Johnson ini, yang dia menyebutkan bahwa kehidupannya dia sama seperti naik treadmill. Nah, kalau orang olahraga treadmill itu kan ya semuanya sudah tahu lah itu. Roda yang berputar, terus kita naik di atasnya. Jadi, kalau kita sedikit detailkan dari falsafah hidupnya Dwayne Johnson itu, begitu kita naik ke atas treadmill itu, kan roda itu berputar, mulai dari yang pelan, lebih cepat seperti yang saya uraikan tadi itu. Nah, di sana dia menyebutkan bahwa sekali naik treadmill, untuk selanjutnya kita harus tetap ada di atas treadmill, mengikuti gerak langkah daripada treadmill itu. Berarti kita harus kerja keras terus kerja keras, tidak boleh berhenti. Kalau berhenti, kita akan terlepas jatuh dibawa oleh roda treadmill itu. Nah, itu. Jadi, dalam keseharian kita, seharusnya kita kalau sudah menjalani suatu pekerjaan, apalagi pekerjaan itu yang pekerjaan yang
kita pilih, yang kita dapatkan, yang kita senangi, sesuai juga hobi. Nah, itu harus jangan putus asa, harus langsung jalan terus, makin cepat makin jalan terus, makin cepat ikuti terus, jangan berhenti. Ini saya apa yang dicita-citakan itu nanti akan bisa tercapai. Sekarang kita andaikan saja apa, kalau umpamanya si anak kita akan arahkan menjadi dokter umpamanya, jadi dari kecil, dari PAUD, TK, SD, SMP, udah kita carikan ilmu yang jurusan ke kedokteran. Ya, harus terus meningkat. Udah dapat dokter, sudah lulus koas, jadi dokter, carikan spesialis, dari spesialis naik lagi menjadi S3-nya. Nah, itu baru akan berhasil dengan baik. Artinya jalan, kerja terus, jangan pernah berhenti, ikuti irama sampai mendapat yang dicita-citakan baik oleh orang tuanya maupun sekaligus menjadi cita-cita si anak. Daripada sekarang coba lawannya. Sekarang si anak ada orang tua yang akan mengarahkan anaknya, apa maunya orang tua, mau ke sana, mau ke sini, mau ke sana, kemari. Jadi istilahnya mau menjadi serba bisa. Nah, itu malah si anak itu akan menjadi bingung, tidak mempunyai jati diri yang baik. Ya memang di sana bisa, istilahnya bukan di sana ya, pekerjaan, anggapnya pekerjaan olahraga bisa, tari-tarian bisa, puisi bisa, menyanyi bisa, hampir semuanya bisa. Tetapi dia tidak akan menjadi seorang yang pinter dalam bidangnya, kalah sama kawan-kawan lainnya yang mengambil satu jurusan yang terus tingkatannya sama terus. Nah, itu yang saya maksudkan dengan profesional. Orang yang memilih banyak kegiatan itu tidak akan bisa menjadi seorang profesional. Ya, kalaupun ada 1001 lah istilahnya. Lebih baik diarahkan, ditingkatkan yang vertikal. Jadi keanunya itu vertikal, pendidikannya, keahliannya semua cari yang vertikal. Daripada sekarang pendidikan sekolah A, sekolah B, sekolah C, ya macam-macam lah anunya jurusan sekolah itu tidak akan menjamin menjadi seorang profesional di bidangnya. Nah, itu sudah banyak yang dibuktikan itu. Termasuk maaf saya sendiri. Karena apa? Karena saya terus terang aja mungkin bukan menyalahkan orang tua. Artinya bimbingan daripada orang tua yang harus lebih tahu masalah itu tidak ada. Jadi saya masa kecil saya mau olahraga, mau seni ikut, mau nyanyi ikut, mau main musik juga ikut. Semua diikutin sehingga ya sebisa akhirnya bisa sedikit-sedikit, tapi akhirnya tidak pintar, tidak profesional. Itu lebih tepatnya begitu. Nah, lebih baik jadikan anak Anda menjadi seorang yang profesional dengan cara pendidikannya vertikal, ke atas yang sama terus. Itu akan menjamin lebih cepat menjadi seorang profesional ahli di bidangnya. Nah, itulah kira-kira kalau kita detailkan quote daripada Dwayne Johnson ini. Jadi demikian, sama dengan dulu waktu zamannya saya masih kecil melihat Chris Biantoro. Chris Biantoro tuh ya semua bisa dia. Jadi aktor bisa, jadi pelawak bisa, olahragawan bisa, serba bisa pokoknya semua. Penyanyi pintar, jadi penyiar bisa, jadi moderator bisa, apapun pekerjaan dia bisa. Tapi akhirnya tidak bisa menjadi seseorang yang terkenal di dalam bidangnya. Artinya salah satu ditekuni sehingga menjadi ahli sekali di dalam bidang itu, sehingga menjadi seorang profesional di bidang yang digeluti itu. Nah, itulah kira-kira ulasan kita bersama kali ini.
yang bisa dipakai, dipandu, inspirasi sebagai anak-anak muda mencari mencapai tujuannya untuk hidup yang lebih lama lagi, cita-cita yang luhur. Nah, kira-kira begitu jalannya. Kalau kita menganut asas daripada falsafah hidupnya Dwayne Johnson, seorang aktor Hollywood yang bayarannya paling mahal saat ini. Demikian saya sampaikan kali ini. Kita berpisah, sampai bertemu lagi besok pagi. Terima kasih.